Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fitratul Nisa dengan NIM 195090507111118 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu Produk Perawatan Wajah dengan menggunakan Statistical Quality Control atau SQC pada The Body Shop Indonesia. Jadi, untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, bahwa The Body Shop Internasional adalah sebuah perusahaan manufaktur dan retail global yang terinspirasi oleh alam serta menghasilkan produk kecantikan dan kosmetik yang diproduksi dengan etika. Dalam upaya mempertahankan eksistensi dan mengembangkan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan tentunya harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, berkembangnya zaman juga menuntut kebutuhan manusia mengalami pertambahan seiring waktu. Maka munculnya persaingan pada bidang perawatan wajah juga meningkat seiring pertambahan kebutuhan manusia. Hal itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi The Body Shop Indonesia untuk mampu bersaing dan tetap menjaga kualitas produksi. Maka, berdasarkan latar belakang sebelumnya, dibutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui penjagaan kualitas yang terjadi pada bagian produksi The Body Shop Indonesia. Sehingga rumusan masalah yang terbentuk adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu yang dilakukan oleh The Body Shop Indonesia selama ini. Sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan perusahaan atau masih membutuhkan perbaikan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi kegagalan, mengidentifikasi aksi untuk mengatasi masalah yang berkaitan, dan mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, manfaat penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai penerapan penjagaan kualitas sekaligus sebagai bahan informasi mengenai seberapa besar potensi kegagalan pada jenis-jenis misdruk yang terjadi pada proses produksi di The Body Shop Indonesia. Terutama pada pengguna The Body Shop Indonesia tentunya pasti merasa menguntungkan karena mampu meningkatkan kepercayaan dari kualitas produk yang digunakan. Selanjutnya, ini merupakan penelitian dari peneliti sebelumnya. Ini yang pertama adalah evaluasi pengendalian kualitas produk pakaian wanita pada perusahaan konveksi. Ini ditulis oleh Juwita Alisyambana pada tahun 2005 yang dilakukan di PT Citra Serasi Bandung menggunakan Statistical Quality Control atau SQC dengan variabel pengerjaan ulang terhadap salah satu produk yang dihasilkan perusahaan karena ketidaksesuaian spesifikasi dengan menggunakan metode Quality Control Circle atau QCC. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi pengerjaan ulang sehingga mengakibatkan retur produk oleh konsumen. Kemudian ada penelitian selanjutnya yang berjudul Analisis Cacat Produk Botol Milk Watt 100 ml. Ini ditulis oleh Fajar Siddiq dan Hotmair. Ini dilakukan pada tahun 2008. Jadi penelitian ini menggunakan statistical quality control dengan variabel penyebab cacat itu menggunakan metode diagram tulang ikan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, itu dapat diketahui jenis cacat yang terjadi pada produk sekaligus penyebab kecacatan yang terjadi pada produk. Nah, dari dua penelitian sebelumnya ini, yang telah saya sebutkan, didapatkan beberapa persamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, penelitian sama-sama menggunakan statistical quality control, dan kedua objek ini memiliki persamaan yaitu meneliti pada perusahaan produksi. Dan persamaan selanjutnya adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat apakah hasil dari produksi perusahaan itu sudah sesuai pada standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Kemudian perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan ini terletak pada alternatif metode yang digunakan. Jadi penelitian sebelumnya ini menggunakan metode quality control circle dan juga
metode diagram tulang ikan. Sedangkan yang saya gunakan ini adalah menggunakan statistical quality control dengan P-chart. Jadi ini nanti saya melihat perbedaan alternatif metode mengakibatkan variabel yang digunakan juga berbeda. Jadi pada penelitian saya ini melihat penyebab cacat, bukan pada kualitas dan kepuasan pada konsumen. Selanjutnya ini adalah landasan teori. Yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas menurut Gaspers itu merupakan ciri-ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh konsumen dan produsen. Secara umum, kualitas itu mengidentifikasi 8 dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang. Jadi, dari karakteristik kualitas barang itu meliputi 7 hal. Yang pertama, performa, keistimewaan, keandalan, konformasi, daya tahan, kemampuan pelayanan, dan estetika. Selanjutnya adalah pengendalian kualitas. Jadi, pengertian pengendalian kualitas menurut Sofyan Asauri itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dapat beroperasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan itu maka dilakukan proses koreksi. Nah, pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan itu meliputi 4 hal, yaitu kemampuan produksi, spesifikasi yang berlaku, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima, dan biaya kualitas. Selanjutnya adalah proses pengendalian kualitas. Jadi proses pengendalian kualitas itu dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan penerapan PDCA atau Plan Do Check Action. Jadi siklus PDCA itu digunakan untuk menguji dan melakukan implementasi perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pertama itu adalah plan, itu menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik. Selanjutnya adalah do, yaitu rencana yang disusun diimplementasikan secara bertahap mulai dari skala kecil. Dan selanjutnya adalah check, yaitu memeriksa atau meneliti pada penetapan apakah pelaksanaannya itu sudah berada pada jalur yang benar atau belum. Dan yang terakhir itu adalah action. Jadi action itu merupakan penyesuaian yang berkaitan dengan standarisasi prosedur. Selanjutnya adalah statistical quality control. Jadi statistical quality control itu merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang seragam dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya yang minimum dan menerapkan bantuan untuk mencapai efisiensi yang dilakukan. Jadi SQC ini mempunyai 7 alat statistik utama yang digunakan sebagai alat bantu. Yang pertama itu ada check sheet, histogram, control chart, diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan diagram proses. Selanjutnya ini adalah metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan juga ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang dapat menjadi objek penelitian. Dalam pengelolaan data yang telah didapatkan digunakan alat bantu yaitu statistical quality control, di mana langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama adalah mengumpulkan data dengan check sheet. Jadi dengan check sheet ini untuk mempermudah analisis dalam langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah membuat histogram, jadi tujuannya itu untuk mempermudah proses pembacaan data. Yang ketiga adalah membuat peta kendali atau P-chart. Itu yang pertama adalah menghitung persentase kerusakan, menghitung central line, menghitung upper control limit, menghitung lower control limit. Jadi dari P-chart nanti dapat diketahui penyebaran dari kecacatan yang terdapat pada perusahaan. Dan yang keempat, itu adalah mencari variabel penyebab dominan. Jadi variabel penyebab dominan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang paling dominan menyebabkan kerusakan pada proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari hasil analisis yang sudah dilakukan itu ditarik suatu kesimpulan yang berguna untuk menentukan suatu rekomendasi. Nah, ini merupakan hasil penelitian.
Jadi dari check sheet itu dilakukan perhitungan terhadap total produksi misdruk di tiap jenisnya. Ini dibagi ke 3 bagian, yaitu jenis misdruknya dibagi ke kemasan retak, warna kemasan pudar, dan campuran bahan tidak rata. Data ini didapat dari laporan produksi The Body Shop Indonesia pada tahun 2015. Ini merupakan histogram dari data yang ditampilkan pada tabel sebelumnya. Jadi, dapat dilihat pada histogram tersebut bahwa ketiga jenis misdruk, yaitu kemasan retak, warna kemasan pudar, dan juga campuran bahan tidak rata, itu memiliki perbedaan presentase. Sehingga masih bisa dikatakan bahwa penyebaran jenis misdruk belum merata, artinya masih ada yang terlalu tinggi dan masih ada yang bernilai rendah. Selanjutnya adalah tabel P-chart. Jadi tabel ini memuat keseluruhan dari nilai control line, upper control line, dan lower control line itu pada masing-masing subgroup. Jadi dari nilai CL, UCL, dan LCL ini pada masing-masing subgroup memiliki persamaan, yaitu nilai CL sebesar 0,003, nilai UCL sebesar 0,008, dan nilai LCL sebesar 0. Nilai 0 pada LCL ini disebabkan karena nilai asli LCL adalah minus 0,02, yang mana pada LCL itu apabila bernilai kurang dari 0 itu dianggap 0. Artinya batas atas kualitas produksi sebesar 0,08 dan batas bawah kualitas produksi itu berada pada nilai 0. Maka nilai yang melewati batas tersebut dianggap tidak sesuai. Kemudian ini adalah grafik P-chart. Jadi dari grafik P-chart itu dapat dilihat bahwa data yang diperoleh seluruhnya berada pada sekitar area central line atau sudah berada pada batas kendali yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya titik yang berada di luar batas kendali upper control line dan juga lower control line, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat penyimpanan dan bahwa proses produksi ini sudah berada pada kendali yang benar. Jadi interpretasi analisis itu dari perhitungan jumlah misdruk pada masing-masing variabel misdruk itu masih memiliki perbedaan nilai yang signifikan. Variabel produksi kemasan masih ditemukan misdruk dengan jumlah tinggi terutama pada kekuatan kemasan. Sehingga diperoleh suatu rekomendasi dari perhitungan peta kendali yang menyatakan bahwa pengendalian kualitas di The Body Shop Indonesia itu tidak memerlukan perbaikan terhadap batas nilai kendali, sehingga rekomendasinya harus ada peningkatan kinerja mesin dan juga manusia untuk mampu menekan jumlah misdruk yang terjadi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Itu yang pertama, berdasarkan periode bulan Januari 2015 diketahui jumlah produksi selama 1 bulan apabila diambil 16 sampel adalah sebesar 20.069 dan presentase misdruk yang terjadi sebesar 5,24% dari keseluruhan jumlah produksi, sehingga rata-rata persentase misdruk yang terjadi tiap harinya adalah 0,3275%. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah penggunaan P-chart dalam pengendalian kualitas produk itu mengidentifikasi bahwa kualitas produk sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hal yang harus dilakukan oleh The Body Shop Indonesia saat ini adalah mempertahankan kualitas produk karena memang sudah berada di batas kendali. Namun, pengoptimalan pada masing-masing variabel produksi itu masih perlu dilakukan sehingga jumlah misdruk itu bisa mampu ditekan. Kemudian adalah saran, jadi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat bantu statistical quality control yang lain sehingga mampu digunakan sebagai masukan sekaligus memberi pengetahuan baru terhadap pembaca tentang pengendalian kualitas baru terhadap pembaca yang berguna untuk perusahaan. Jadi nanti ketersediaan data yang lebih lengkap dengan memuat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari setiap variabel itu juga sangat membantu proses penelitian itu bisa berjalan lancar. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.